wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wong Begya. Nah sekarang saya mau berbincang-bincang bersama saudara kita dari mana, Mas? Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Siap. Ya, saudara kita di sini kerja bareng di Amerika ya, sebagai partner kerja yang asik lah pokoknya ini ya. Partner terbaik saya ini, teman-teman guys, partner terbaik saya ini. Iya, oke. Kita mau tanya-tanya ya kepada Bang Thomas ini ya. Siap. Gimana Bang, selama kerja di Amerika, gimana perasaannya? Oh ya pasti ya senang ya kan. Namanya juga kerja di Amerika ya. Jadi perasaan saya ya, pasti siapapun bilang ya, kalau ke Amerika, kerja di Amerika itu adalah sebuah impian ya kan. Kebanggaan lah ya. Sebuah kebanggaan dan sebuah impian. Itu benar. setiap orang pasti pengen kerja ke Amerika gitu kan. Iya. Jadi saya sangat senang ya, apalagi ya kan di Amerika kita kerja sama orang bule yang belum pernah terpikirkan oleh saya gitu kan. Biasanya kalau di kampung atau lagi di Indonesia pasti kita kan kerja sama orang Indonesia nih. Iya. Jadi sekarang kerja sama orang Bule. luar, orang bule gitu kan. Itu adalah suatu kebanggaan bagi saya. Di Indonesia juga jarang ketemu kita ya. Di Indonesia juga jarang kita ketemu ya. Ya boleh. Iya. Ini malah tiap hari kita ketemu. Di Indonesia kami belum pernah ketemu ya kan. Iya. Saya orang Medan, dia orang Purwokerto, jadi saya belum pernah ketemu. Iya. Kita belum pernah ketemu di ini kan, di Indonesia kan. Belum pernah. Iya. Ketemunya kita di sini. Jadi yang membuat saya senang juga di Amerika udah pasti masalah uangnya ya kan gitu. Ya kan. betul. Iya kan? Yang Jadi, dicari ya uang lah ya. Iya, di kemana-mana pasti kalau kita kerja ataupun apapun yang pasti tujuan kita pertama kan pasti uang kan gitu kan. Apalagi di Amerika gajinya dolar ya kan. Waduh, mantap. Coy. Biasanya di Indonesia rupiah 100.000, ini kan gaji dolar kan. Ya, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya bekerja di Amerika. Ya betul guys. Kalau kerja di Amerika itu merasa suatu kebanggaan lah ya, terutama bagi kamu apa nih gimana perasaannya kerja di Amerika nih setelah sekian lama di Amerika, gimana perasaannya nih bagi kamu? Ya pas pertama itu maksudnya aku kerja di sini gitu ya merasa bangga lah, juga istilahnya buat mengangkat derajat orang tua kita ya, benar. khususnya di rumah gitu ya, sebagai karena kita itu orang yang nggak punya ya kan, kita orang nggak punya. Kalau di mata manusia kalau orang nggak punya kan dipandang sebelah mata gitu. Iya, kan? Iya nggak? Ngomong itu tiga mata ya, bukan 4 mata ya. 4 mata. 3 mata ya. 3 mata. Yang satu yang punya aku nih, satu dia 3. Kamu di mana nih? Kamu ya. gitu ya sebelah mata ya. Nah, ya bangga aja lah. Bangga senang, istilahnya kita juga secara kehidupan ekonomi ya, alhamdulillah bisa meningkat lah, pasti paling meningkat kita. ya. Gitu. Jadi iya juga sih. Juga saya pertama juga seperti itu pas saya masih tamat SMA nih. Tamat SMA kan sekitar umur 18 tahun kan, 18 ke 19 kan. Itu saya di rumah itu kayak ini, kayak orang nggak jelas gitu ya. Kesana kesini Jadi apa kamu pas di rumah? Kalau di rumah itu ya nggak jelas, kadang bantu teman jadi tukang parkir, kadang ya nggak jelas lah. Yang penting makan aja loh, syukur sama di kampung gitu. Iya, yang penting dapat penghasilan lah ya. Yang penting dapat penghasilan. Pas kemarin saya mikir gini kan, jadi saya masih muda gitu. Memang dari kecil, dari pas saya remaja saya udah berpikiran. Tuh guys. Berpikiran gitu ya. Kalau bisa saya jangan menghabiskan selama saya hidup di dunia ini di satu tempat aja gitu. Benar. Itu adalah tujuan saya pas saya masih kecil ataupun remaja. Mencari pengalaman lah ya. Jangan menghabiskan hidup kita itu di satu tempat aja gitu. Jadi saya kemarin pas umur 19 kayaknya. 19 saya sebenarnya di umur 19 saya dapat kerjaan sih sebenarnya, kerjaan di samping rumah itu ada hotel samping rumah. Di hotel dulu ya. Ya ada samping rumah hotel kan. Saya kerja di sana kayaknya setahun sih. Pas setahun saya ngumpul uang tuh. Ngumpul uang sekitar 9 juta gitu kan. Jadi pas saya udah punya uang, saya kepikiran dengan tujuan saya pas masih remaja tadi. Saya nggak bisa menghabiskan waktu saya di satu tempat gitu. Taunya kerja di Amerika dari siapa? Itulah pas kerja itu ada uang saya 10 juta, saya pergi ke Jakarta. Memberanikan diri ke Jakarta. Ke Jakarta guys, cari informasi mungkin ya. Saya pertama ke Jakarta nggak kepikiran mau ke Amerika gitu, nggak kepikiran sebenarnya. Lah itu dari temen apa dari siapa itu? Jadi pas Jakarta kan saya tinggal di rumah saudara beberapa bulan, karena di Jakarta kan nggak mungkin kita dapat kerjaan langsung kan. Iya. Saya di Jakarta tinggal di rumah saudara beberapa bulan. Setelah itu saya dapat
informasi ada lowongan gitu kan, lowongan di Jakarta, Mas. Ini di Jakarta. Oh, Itu rumah saya, tempat kerjaan saya itu nggak jauh dari kedutaan besar Amerika. oh, jadi kamu nanya-nanya Iya, gitu? iya, setiap hari saya melihat banyak itu orang gitu ada kan. kedutaan kok banyak orang ngantri. Iya, Oh, jadi kan gimana? saya bertanya orang kan, pas saya lihat banyaklah orang gitu kan, kok banyak orang kesini ngapain ke Amerika gitu kan. Iya, iya. Jadi saya dapat informasi teman-teman bilang gitu kan, ngurus visa gitu. Walaupun nggak bisa kerja, bisa digunain gitu, maksudnya walaupun kita Iya, punya iya, benar. nggak punya visa kerja, bisa ke Amerika, bisa kerja gitu kan. Iya, iya benar. Jadi saya tertarik kan, apalagi saya tanya. Kamu basicnya berarti di perhotelan juga ya? Apa di restoran gitu? Selama Sebenarnya saya pernah di Indonesia gitu kan? Ah. Banyakan pekerjaan di Amerika ini itu kebanyakan itu di resto orang-orang Indo Iya. kita. Ada yang di pabrik, cuman dari Kebanyakan survei 80% itu kebanyakan di restoran. kebanyakan di restoran. Biasanya orang Indonesia itu larinya ke restoran kalau di Amerika kan gitu. Iya, iya. Jadi sebelumnya saya nggak punya pengalaman di restoran, saya kerja di hotel itu bagian housekeeping. Oh ya. Jadi kayak di public area, cleaning service lah di hotel-hotel, bersihin kamar mandi segala macam gitu. Kalau aku mah mekanik. Jauh banget kalau Iya. aku. Bener. Iya. Aku dulu mekanik, terus aku jadi itu tukang penjual keong. Keong. Keong sawah itu. Oh, oh. Nah, keong sawah itu awal mulanya aku emang nggak punya duit, cuman aku pingin menghasilkan duit tapi yang nggak modal. Pas kebetulan aku lewat di jalan, aku lihat keong sawah itu dibuang, guys. Jadi diambil, dijual Aku gitu. ambil ya, aku masak. Lah kok enak. Jadi Aku coba-coba. jadi Lah, kok jadi enak? jadi dijual ke pasar. Iya, aku jual ke pasar ini sampai berapa bulan itu untuk tiap untuk apa istilahnya? Ya buat penghasilan aku lah lumayan lah, guys. Berarti Jadi itulah kerja apa aja. berarti itulah kerjaan sebelum ini ya, sebelum Iya. ke Amerika ya. Ya ngomong-ngomong, kamu kan di sini berapa bulan? Sekarang saya setahun sih, jalan-jalan Setahun. pas setahun 1 bulan. Setahun 1 bulan. Iya. Gajinya berapa, guys? Waduh, aduh ini Kita tanya-tanya gajinya, pertanyaan guys. yang Ini. sangat Sekarang kita susah menjawabnya bagi pokok saya. intinya ini. Iya. Ini dari pertama Ah, ya kira-kira gaji berapa kalau di sini? sebenarnya kan ini adalah pertanyaan susah bagi saya ya, guys. Takutnya kalau dijawab nanti dibilang sombong gitu kan. Enggak. Ini Tapi kita kalau nggak baru dijawab disombong, tapi kalau nggak dijawab jadi penasaran Iya. ya kan. Karena jadi, gini, jadi saya jujur aja nih. Ya gini Bang, pertama ya Bang, aku istilahnya nanya gaji itu supaya orang buat Termotivasi motivasi, kan, ya iya. motivasi orang bahwa saya sebagai orang yang nggak punya, ya, istilahnya dulu aku seorang mekanik, terus penjual keong, kok bisa datang ke Amerika. Nah, lah gitu guys. Jadi istilahnya apa buat motivasi. Jadi nggak masalah kita tanya gaji. Pas kebetulan ada yang datang. Oh, iya, nggak ini masalah. teman-teman kita lagi di Teman-teman Amerika nih. kita ini, Oke, guys. ini teman kita banyak teman di sini. Di Ini sini adalah banyak teman guys. jadi totalnya di sini berapa orang Indonesia nih? Di sini sekitar 8 orang. 8 orang ya? 8 orang itu. Di sini kalau yang Iya. sempat satu restoran lagi itu sekitar 7 orang. Jadi di sini kita punya 8 orang ya guys ya. Ini teman saya kayaknya karena hari ini kita libur. Iya, kita lagi libur ini bersama Bapak Farid, Ya doh. senior kita. Ini udah berapa puluh tahun ya di sini nih. 25 kayaknya kurang lebih 25 tahun dia. Ini juga sama chef chef kita. kita, Apa ini guys? Bang Dwi. Chef Habis ini- belanja bagaimana ini guys? Ini chef kita guys. Ntar lagi. Dapat tip tadi malam guys. Oh, dapat jadi tip, langsung bos. dia belanja. Mantap. Beli kaos ini guys. Jadi- Murah lagi. Jadi ini Formatnya juga deket nih. Ke Walmart, tapi Walmart nih. Belanja apa ini? Borong-borong ini. Wow. Oh iya, sebentar lagi puasa kita ya. nanti kan next video saya guys, next video kita sama mereka ya guys ya. Iya, next video kita interview mereka semuanya, pengalaman mereka, terus kerjanya di bagian apa, kita ntar Kita tanya semua. tanya-tanya semua. Jadi karena hari ini libur, jadi mereka juga baru Iya. siap belanja ya, Iya, pergi-pergi. ya. benar-benar. Jadi kalau libur seperti itu ya guys ya. Iya. Jadi ada yang pergi kemana, ada yang kemana gitu lah. Iya, betul-betul. Jadi balik lagi ke topik kita tadi soal gaji. balik. Ya, Ini balik gimana? lagi. Aku pengen tahu ini. Jadi- Teman-teman pengen tahu gaji pertama di sini. Ya, gaji jadi pertama. ini nggak ada niat sombong ya. Ini hanya untuk memotivasi teman-teman biar lebih semangat. Ya, ke Amerika mengurus ya visa bisa, ya. istilahnya kita kita cari-cari informasi, ntar bisa komen di YouTube aku ini, ntar aku balas ya Iya. buat teman-teman yang pengen istilahnya kerja di sini. Ya, Ya, jadi sebisa mungkin aku balas. ya, Bentar, wajib gitu. Kita Iya. wajib membantu teman-teman ya kan yang Iya. mau kesini ya. Kalau enggak ini ya ntar aja lah di komen aja lah. Iya, Ntar, biar nggak ini terlalu ini. Ah.
Apa ribet? Oke, balik ke pertanyaan tadi ya. Oke. Jadi pertama saya ke Amerika itu saya bagian server. Server. Jadi server itu kalau di Indonesia sebagai pelayan lah, Oh, pelayan. gitu kan. Jadi saya datang pertama ke Amerika itu sebagai pelayan langsung guys. Walaupun saya tidak memiliki pengalaman di pelayan, tapi saya jadi pelayan di sini gitu. Jadi karena di sini kan nggak seperti Indonesia. Jalannya gini-gini nggak? Lenggak nih. Pertama saya bawa gelas itu kayak gini. Kalau aku terus terang nggak bisa itu. Iya, jadi pertama saya itu jadi pelayan walaupun saya nggak punya pengalaman ya. Jadi Iya. jadi pertama gaji saya itu saya masih training itu kalau pertama itu kalau di restoran ini kan gajiannya per minggu kan. Iya, kalau di tempat khusus kita ini baiknya per minggu. Tapi biasanya kebanyakan itu rata-rata Per 2 minggu. Per 2 minggu. Iya, jadi per minggu itu pertama ya, ini serius, pertama saya dapat itu hanya sekitar $500-an. $500. Itu dalam bentuk training. Saya masih dalam Itu training. biasanya $500 uang tip atau udah istilahnya gaji fix? Jadi kalau di sistem gajian server ataupun pelayan itu beda ya. Jadi kalau pelayan itu dia memiliki gaji bulanan dan gaji per mingguan. Oh, itu yang 500 itu Kalau 500 itu adalah gaji tip. tipnya aja itu. Tip itu adalah karena salah satu membedakan budaya Indonesia dengan Amerika adalah tip ya. Nah, itu yang Jadi kalau indah sekali itu, guys. Jadi kalau di Amerika itu guys apa-apa tip ya. Jadi bukan budaya sih sebenarnya, tapi memang itu adalah Tradisi sebuah lah. tradisi. Sebenarnya emang kayak gitu kalau di sini kalau kita nggak ngetip itu malu. Malu. Kita Orang makan bisa itu. mengejar-ngejar kita gitu kan. Iya. Kalau kita nggak ngasih tip. Jadi biasanya standar tip di Amerika ini 18% ke 20%. Oh, Itu adalah standar. 18. Semua Jadi, habis 100 ribu, setelah 100 lah. Jadi tipnya kalau 20% kan jadi 20. Minimal $20. 15 ke 20 lah. Jadi seperti itu lah. 260, 300 ya? 300. Kalau 100 Kalau sekarang kalau sekarang ya. 15, Iya. sekarang kan dolarnya 15.000 guys. Jadi kalau seandainya customer ataupun yang datang makan ngabis $100, jadi dia minimum ngasih tip itu $15 ke $20. Oh. Itu adalah. Jadi kalau $20 ya kalau di Indonesia ini ya sekitar 400-an deh, 300. 500 sekarang. Ya. Jadi gaji pertama 500, 300 ya. ya 300 guys. Iya. Kalau 15 kali 20 ya 300. Iya guys. Dolar belum 20.000, jadi Oh iya. maksudnya Berdoa enggak? Tapi kasihan Indonesia ya, ntar. 15.000 udah cukup sih kalau Udah menurut saya. cukup lah ya. Udah cukup. Jadi itulah gaji saya saat minggu pertama ya, itu adalah minggu pertama. Oh, oke. Jadi seperti saya bilang tadi, saya dapat gaji bulanan dan mingguan. Kalau gaji bulanan itu gaji namanya gaji pokok. Oh, gaji pokok. Jadi gitu kalau yang gaji bulan pokok itu mau rame mau enggak tetap Berapa gaji segitu? saya segitu. Kalau dulu saya masih training masih $400 per bulan. per bulan. Berarti Gaji pokok saya per bulan itu 400. 500 per minggu Kalau jadi 2.000 ya, sama gaji Enggak pokoknya lah, 400. Ya, Ya kan per minggu 500. Itu kan masih minggu pertama, beda lagi. Minggu kedua kan beda lagi. Oh. Jadi gaji pokok saya itu per bulan 400. Pas pertama saya kerja dalam minggu itu, 1 minggu pertama itu dikasih 500. Oh, gitu. Minggu kedua naik lagi. Oh, naik lagi. Tergantung customernya berarti ya, dalam arti tergantung iya. restorannya kita rame apa enggak gitu Iya, ya. Kalau tergantung orang itu ya. tips dan ramenya. Kalau servernya ya. Iya, jadi kan pertama kan saya masih training nih. Iya. Jadi masih kecil, masih jauh dari yang lain yang udah senior. Oh, Nah, juga gitu, masih guys. training ya kan. Mantap, guys. Jadi minggu kedua naik jadi 750. Jadi minggu kedua saya dapat $750. Minggu 3 tambah naik lagi gitu. Berarti total bisa 4.000. Jadi guys. ya lebih. Kalau sekarang ya lebih. Mantap sekali nih. Kalau sekarang lebih, kalau sekarang ada lebih sih. Pas minggu ketiga, minggu keempat udah stabil sih. Saya sama dapat gaji sama teman-teman yang lain yang udah senior di sini. Jadi kemarin saya sering dapat siklusnya gitu-gitu aja Kak. Kalau enggak 900 ke 1.000 per minggu. Buset, luar biasa, guys. Kalau enggak, pokoknya intinya enggak pernah di bawah $900. Seumpama nih 4.000 kali 15.000. 60 juta. Jadi itulah itulah salah satu keuntungan yang membanggakan. Ya, benar-benar. Istilahnya secara finansial kita mempunyai gaji yang gede. Tapi itu adalah sebuah yang enaknya kan, yang enak. Tapi kan Ya, pahitnya banyak juga guys di sini, pahitnya guys. banyak juga sih. Itu Iya. tergantung kita gimana menyikapinya ya. Ya, kalau pas nggak kebetulan juragan itu dapat yang bawel, dia omel-omel, kupingnya itu. Jadi saya Panas banget. serius pengalaman pertama saya guys.
Saya kan belum ada pengalaman nih di bagian pelayan ataupun F&B lah gitu bilang ya. Jadi saya langsung ke Amerika di bagian itu. Iya, iya. Saya kan otomatis kalau pertama bawa gelas aja 3 biji sama airnya tumpahan dikit-dikit Oh, iya? gini ya. jadi jadi di waktu itu saya kerja langsung sama juragannya, sama owner. Iya, iya, Minggu iya, pertama itu saya kerja sama juragan. Banyak kami serper bareng gitu. Oh, iya, iya. Jadi dia melihat saya kan kualitas saya belum ada. Aku juga pernah dimaki-maki, Bang. Wow. Jadi kamu gimana nih? Aku dimaki-maki juga kalau aku Pertama kamu datang sini ya, gimana? pertama datang sini kayak aku di food court itu kan. Food court di food court kan. Aku basic aku dari rumah itu aku nggak punya pengalaman namanya restoran, Iya, hotel. Itu Iya, sama sekali. iya. Nah, di situ tahu tanya aku suruh ngadepin tamu bahasa Inggris aku juga nggak bisa, ya kan. Nah, ya dikit-dikit lah, cuman ngerti-ngerti dikit paling doang gitu kan. Basic-basic lah ya. Iya, basic-basic gitu doang. Nah, aku suruh kerja di depan itu buat tapi customer mau beli apa gitu kan. Nanya-nanya Ya, lah mau gitu. nanya-nanya terus beli ini beli itu. Loh, aku sama manajerku dimarahin. Oh, kamu gimana sih kerja? Orang aku baru datang di sini. Gimana? Aduh, pusing aku. Terus gimana kata dia? Gimana kata Pak manajer di mana? Kamu harus kerja yang gini. Kamu harus siapin semuanya ini kan. Kalau habis bilang gitu. Aku kan di Thai kitchen itu. Thai food lah, makanan ala Thailand lah Iya, gitu ya. iya, makanan Thailand kayak gitu. Waduh, pokoknya seru lah guys lah. Pokoknya seru. Ibaratnya kan gini, dimanapun kita itu mau mengerjain apa pasti ada suka dan Iya. dukanya. Itu Benar, pasti. istilahnya kita di mana aja itu guys, kita kerja di Indonesia, kita kerja di Amerika itu sama, dalam arti sama dalam hal suka dan dukanya. Pasti ada. Ibaratnya tergantung kita gimana menyikapinya itu aja sih. Iya. Jadi mau gimana pun kalau kita menyikapinya secara positif pasti kita betah kan. Iya, iya, Nggak kayak yang lain kan gitu. Ada masalah dikit dia menyerah dari masalah itu dan pergi gitu kan. Iya. Ibaratnya tergantung kita lah. Pasti suka duka di mana. Aku mau nanya lagi nih kan. Ini kan kamu masih bujangan gitu Iya, ya. masih bujang. Warna kecantol cewek sini enggak? Waduh. itu enggak lah kalau ada gas lah. Jangan lah ya. Jangan lah ya. Apa di Indonesia ada itu Ya, guys? kalau di Indonesia ada lah. Oh, ada. Ada kalau tapi kan masih pacar ya kan. Iya. Nah, Tapi- terus juga ini saya beritahu sama teman-teman di rumah ya, kita dikira kalau aku ngomong sendiri kan bohong gitu ya. Bahwa di sini emang adanya namanya seks bebas gitu. Iya, Tapi kalau- bukan berarti kita berbuat semena-mena, itu Iya. enggak. Jadi itulah salah satu perbedaan Amerika ya sama Indonesia. Dulu saya juga merasa seperti itu pas saya belum sampai Amerika gitu kan. Iya, pikiran kita kan Pikiran mesum. kita langsung mesum. Gila, nanti saya di Amerika mesum terus ini kalau nggak bisa nahan diri, rupanya nggak Iya. seperti itu guys. Ya, seperti hak. Beda, Di sini beda. ya HAM-nya itu tinggi banget. Hak asasi manusianya tinggi. Ya, dalam arti kalau kita ngelihat aja nih, kita ngelihat orang pakai bagian seksi, terus kita ngeliatin terus gini kan atau gini terus itu mereka iya harassment itu. harassment, mereka bisa masuk penjara lapor, gitu. bisa masuk penjara guys, benar kalau bohong. Jadi tidak apa yang dibayangkan Iya. kita semasa di Indonesia ya kan? Iya. Bahkan menurut aku lebih parah Indonesia daripada Iya, sini gitu. walaupun nggak ada seks bebas tapi Iya. kebanyakan di sekarang Di semak-semak udah ada udah ada pernah- semak-semak, udah ada bawah penampakan. jembatan itu. Semua udah ada kelihatan udah ada kelihatan apa gitu. Iya, benar-benar. Jadi di sini budayanya ya memang budayanya budaya bebas sih, tapi ya nggak seperti yang kita bayangin ya. Nggak- Iya benar guys. Karena di sini tuh ya harus saling sama-sama mau baru bisa gitu. Iya. Tapi kalau kita contoh seperti dia bilang tadi, kalau kita melihat cewek cantik aja gini dalam 5 detik gini mandangnya itu adalah harassment, kita bisa masuk penjara, apalagi menyentuh, apalagi ngomongin dia Ngomongin itu apalagi kalau istilahnya di bawah umur gitu ya, kita Saya goda. saya pernah Oh, kejadian. iya. Ini Saya kejadian pernah ini guys, kejadian. punya kejadian ini guys. Jadi- Untung tidak dilapor. Jadi gimana ceritanya itu? Jadi saya kan kerja nih, saya punya di tempat restoran itu punya namanya part timer, itu pembantu ya, dia kerja membantu gitu. Jadi pulang sekolah gitu dia datang. Jadi part timer ini umurnya kalau nggak salah sekitar 16-an atau 17-an gitu. Oh gitu ya. Jadi di kerjaan itu kami itu partner kerja bareng lah ibaratnya gitu. Jadi biasanya kami ini gimana ya, akrab gitu, saling bercanda bareng gitu kan. Jadi saya nggak tahu apa masalahnya, jujur sampai sekarang saya nggak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba dia minta keluar.
Minta keluar dengan alasan dia tidak nyaman dengan saya. Iya, iya. Padahal- Mungkin kamu colek-colek kali. Ya, enggak lah, saya nggak berani lah. Kalau colek-colek. Iya, jangan guys, kalau di sini jangan macam-macam. Tapi- Nyentuh gini eh. aja. Aku pernah itu sama si Rosel itu kan. Si Rosel. Aku pernah bercanda, aku nggak tahu lah ya budaya di sini gitu guys. Terus aku colek ini. Terus aku sembunyi gitu. Dia nggak seneng guys. Iya, dia dia- bilang, don't like that. Iya, I don't like it. Iya, di sini nggak Iya. boleh kayak nyentuh orang itu nggak Iya, bisa. nggak Bisa boleh, dilaporin, bisa dipenjarain. Bisa Masalah bercanda, gini Pak. doang nggak suka Iya. dia bisa dipenjarain kita. Ya benar guys di sini. Jadi cerita itu waktu itu dulu itu saya beruntung. Dia nggak nge-report ke orang, maksudnya orang tuanya nggak nge-report ke pihak keamanan atau apa gitu. Iya. Jadi saya aman-aman aja. Jadi juragan hanya bilang ke saya, ibaratnya juragan hanya mengkasih saya peringatan aja sih. Jadi saya aman banget lah, saya senang banget waktu itu karena saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia punya alasan keluar seperti itu gitu aja sih. Jadi untuk teman-teman ke Amerika, hati-hatilah bermain-main dengan anak di bawah umur gitu ya, anak Iya, yang benar. belum. Ya pokoknya jangan ada namanya ya istilahnya pelecehan seksual kayak gitu Iya, lah. Hal-hal yang mesum-mesum itu dihilangin kalau di sini. Masalahnya kita di sini itu fokus untuk cari duit, ya. Jangan buat Ya. aneh-aneh. Jangan buat aneh-aneh, udah Udah. gitu aja. Udah banyak uang pulang gitu aja, simpel aja sih di sini. Pernah kan itu istilahnya yang di sini itu temen aku pernah ngomong itu dia kerja sama orang Indonesia juga kan. Lah itu dia istilahnya macarin sama cewek sini. Macarin sama cewek sini. Ya pas awalnya sih emang Oke-oke ya aja. seneng, oke. Pas kebetulan nggak tahu ada permasalahan apa gitu kata temanku. Tiba-tiba si Dilaporin. ceweknya itu lapor. Ya banyak. Katanya ada pelecehan. Padahal mereka itu berdua itu Sama-sama pacaran. mau. Itulah salah satu bahayanya di sini gitu kan. Iya. Lah terus di penjara loh. Iya. Bang. Di penjara, Bang. Iya banyak gitu, bahkan banyak kuliah gitu. Ada yang kemarin aku dengar kata teman, kayak kalau di Indonesia bilang aplikasi micet gitu kan, dia mesti si cewek, Iya. pokoknya nggak tahu apa masalahnya, cewek ini ngelapor juga, bahwa saya dilecehkan, padahal dia bookingan gitu ya, cewek-cewek gitu itu. Makanya di Amerika ini guys, ya kalau mau yang seperti itu hati-hati aja lah, Hati-hati aja, guys. bahaya. Jadi takutnya nanti ya yang report, Ya, benar. ya kita mampus. Kalau di sini budayanya hukumnya nggak seperti Indonesia, bisa Benar. kong kali kong. Kalau sini sekali bermasalah udah penjara aja terus gitu, nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi. Kong kali kong di sini nggak ada gimana? langsung. Korupsi. Sok aja kau. Kalau di sini korupsi dimiskinkan, guys. Di sini nggak ada yang apa berani. KKN istilahnya kong kali kong kayak gitu, bentuk KKN kayak gitu. Kita suap menyuap. Di sini Wah, nggak ada. nggak bisa guys di sini, Di guys. sini ya kalau udah bersalah ya bersalah aja lah. Gitu Iya, aja. Itu apa salah perbedaan di negeri kita kalau Iya, ya hukum. hukumnya kita gitu loh. Gitu juga dengan lalu lintas ataupun yang lain-lainnya. Iya, lalu lintas saja kita nggak punya driver, nggak punya license, SIM atau ya gitu. Itu kita penjara. Langsung. Sebenarnya jangan kan penjara, Deportasi. Jangan, langsung deportasi. Mending kalau deportasi di Ini penjara dulu, kalau 2 bulan itu mau pulang. Oh, sedah. Iya. Aduh, mending kita pulang dulu. Iya. Apa sekalian dipulangin ya di mana Jadi itu penjara masalah gitu. SIM itu kan memang ibaratnya kan setiap negara pasti itu salah ya. Tapi Iya. kalau di Amerika ini memang masalah lalu lintasnya bahaya juga, apalagi melanggar lampu merah ataupun kadang kan setiap jalan itu kan ada ini speednya kan, Oh ya, speed limit. speed limitnya. Jadi kalau kita melebihin itu aja guys bisa ditangkap langsung. Iya benar. Apalagi nerobos lampu merah, langsung diambil, bahaya lah itu. Jadi itulah teman-teman menghindari untuk pertama-tama yang datang ke Amerika ya, menghindari Iya, yang benar. hal-hal yang seperti itu dulu. Iya. Lihat dulu situasi dan keadaan di sini kan. Tapi kalau udah tahu semua situasinya bebas sih. Ntar itu masalah pekerjaan di sini itu Kalau cari kalau gimana? kamu istilahnya merasa nyaman nggak sekali selama ini? Ya merasa nyaman sih. Ya saya bilang saya nyaman. Karena saya itulah bilang sebuah itu tergantung orangnya sih. Tapi saya mau gimana pun keadaannya saya akan membuat diri saya merasa aman. Ya betul. Kita harus enjoy lah ya. Enjoy karena Tadi mau tanya apa tuh Pak? Jadi kamu kan udah kalau seandainya ada orang nih mau ke Amerika, dia mau banyak sih yang DM yang tanya gitu kan. Cari kerja di Amerika itu gimana gitu. Kamu ada saran nggak untuk teman-teman yang pengen ke Amerika, gimana caranya cari kerja di Amerika gitu? Aku nggak bisa ngomong. Bisa dong. Kasih dong untuk pemula-pemula, kasih dong. buat pemula ya. Iya, yang pengen Ya ke cari agent lah. agent. Cari agent. Kita istilahnya di sini yang penting datang aja ke sini lah. Aku nggak mau ngomong masalah visanya apa gitu. Datang ke sini bisa. Yaitu
sebenarnya cari agent emang. Iya sih. Agent yang Tapi di Amerika pertanyaannya di Amerika banyak agent nggak? Ada banyak agent-agent yang nyalurin? ada Banyak. banyak. Ada banyak. Kita bikin visa di sini sampai sini. Yang penting bisa bikin visa di sini, guys. Ibaratnya dapat visa terbang ke Amerika aja dulu kan gitu Iya, ya. udah Sampai- banyak sampai, yang- sampai Amerika aja dulu ya kan. Iya, gitu. ke Amerika ntar dicariin kerjaan. Tapi- Kita gabung aja ke grup-grup itu. Iya kayak Kan grup banyak. Facebook banyak sih. Facebook Ada banyak, bisa guys. cari-cari di Facebook grup-grup Iya. loker di Amerika itu banyak sih. Iya. Bisa ntar. Tapi memang ya perbedaannya salah satu di Indonesia dengan sini itu sebenarnya lebih mudah ya cari kerjaannya. Itu pekerjaan yang mencari orang di sini. Iya, guys. bukan orang yang mencari pekerjaan. Orang yang cari pekerjaan. Tapi masalahnya sekarang aku lihat memang pekerjaan banyak di sini guys. Itu banyak banget. Kalau kita lihat di tempat kota-kota itu no hiring. Iya, Semuanya iya. cari pekerja gitu. Tapi kan kadang yang membuat resah itu kan mereka cari orang yang resmi ya, yang ada Iya. SSN-nya gitu. Itu sih salah satu masalahnya. Tapi sebenarnya banyak juga restoran yang nggak meminta Nggak- itu nggak gitu. minta itu banyak. Kalau khususnya restoran Jepang, Cina, Cina, Thai food kadang. Indonesia. itu mereka nggak mencari surat-surat, yang penting mau aja bekerja udah gitu aja. Iya. Biasanya gitu-gitu juga menyediakan tempat tinggal ya. Iya. Jadi kita datang hanya bekerja tidur kerja dapat uang gitu aja ya. Iya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut ya kalau datang ke Amerika ya. Pasti pekerjaan ini yang pasti lebih banyak di sini daripada di Indonesia gitu aja. Oke guys, udah denger ya guys. Karena ini cuaca udah dingin banget guys. Aku tadi Ya. nggak pakai. Saya juga celana. sampai saya di banget Ini aku mau, maksudnya kita ngobrol di sini di depan rumah itu biar kelihatan suasana Amerikanya. suasana Amerika ya. Sejuk. Ya Lagian nggak, ini guys? juga sore sih. Sebenarnya tadi Iya. enak sambil ngopi gitu sambil cerita. Seharusnya itu kopinya aku lupa nih tadi. Tadi Lupa. kopinya kehabisan tadi Kehabisan, ya. ya. Jadi itulah ya, itu cukup saja. Mungkin untuk next videonya lagi kita buat lagi, jadi tetap Iya, guys. standby ya, stay standby. tune di channelnya Wong Bek ya. Wong Dan Bigia. juga jangan lupa di channelnya Rempet 007 banyak mengulas tentang orang-orang Indonesia ya di sini ya. Di Iya. channelnya Thank you, Bang guys. Thomas. Oke guys, demikian ya kita berbincang-bincang dengan Bang Thomas. Terima kasih atas waktunya ya Bang ya. Ya, siap. Ya, semoga kita di sini diberikan kelancaran ya guys Amin, ya. amin, Ada amin. kelancaran, kemudahan dan sukses pastinya lah ya. Amin. Sampai ke rumah kita bisa membahagiakan keluarga kita lah ya. semua. Ya, begitu. Terima kasih Bang Thomas. Oke, siap. Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya. video selanjutnya. Jadi Oh, malah kita salaman ya. jadi tetap ya stay tune untuk next videonya ya. Oke guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yuk, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi.